Jadi nggak perlu kemudian menggunakan kata-kata pejoratif. Makanya saya sering membuat pernyataan, main kopar kafir kepada sesama tetangga, sesama warga negara, itu bagian dari menyakiti hati orang lain dan bagian dari kesombongan dalam iman. Allah nggak suka juga. Emang ada dalilnya, Ustaz? Ujub dalam iman itu tidak boleh. Allah sudah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, dikarenakan cuman Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar beriman, siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Jangan ujub. Itu kepada warga negara yang non muslim, termasuk juga sesama orang muslim. Kita ini kadang-kadang teracuni oleh cara beragama yang eksklusif, yang merasa aliran dirinya sendiri paling benar, yang lain bid'ah semua. Nah, kacau juga. Jangan begitu, itu bagian dari ujub sebetulnya. Ibu-ibu, saya kasih pelajaran. Dulu Dzul Khuwaisirah, Abdurrahman bin Muljam, itu mereka dulu ahli sholat, ahli puasa, hafal Quran 30 juz, tapi masuk neraka. Nabi katakan kilabunar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Kasar banget ya. Saya belum pernah mendengar membaca Nabi itu khutbah sekeras ini kecuali tentang orang Khawarij. Coba diterjemahkan agak lembut dikit ya, Bu. Kiri-kiri neraka misalnya. Atau segawan-segawan neraka. Lalu mengapa mereka dikatakan anjing-anjing neraka? Enggak pernah berzina, enggak pernah berbuat maksiat, enggak pernah tinggal sholat. Karena mereka merasa dirinya paling benar, yang beda dengan mereka kafir semua. Nah, jangan ikut-ikutan aliran begini. Saya bacakan dalilnya biar ibu-ibu lebih mantap. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai, salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim, sampai-sampai salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tetapi kata Nabi, kalian wajib memerangi mereka. Karena apa? Mereka merasa dirinya paling beriman lalu mengkafirkan orang lain. Sampai akhirnya mereka memerangi pemerintah atas nama agama. Hanya ini saya ingin sampaikan, ini berlaku juga nih buat semua kaum muslimin. Kalau ada orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan negaranya sendiri, ingat dia sedang memanipulasi agama demi kepentingan golongannya. Maka dalam Islam wajib diperangi. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka semua sudah keluar, maka perangi mereka semua. Nah, mengapa ada orang solih, orang yang sangat bertakwa, amaliyah ubudiyahnya, tapi Nabi katakan mereka bakal masuk neraka? Penyebabnya cuma satu, ujub, merasa diri paling baik dari orang lain. Itu penyakit hati yang sungguh luar biasa. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PIKK PLN se-regional Lampung, beserta tuan rumah Ibu Ketua PIKK UPK UPP Tarahan. Yang saya hormati semua ketua-ketua dan pengurus di ibu-ibu PIKK di unit-unit yang lain se-regional Lampung beserta segenap jamaah. Apa kabar? Sehat ibu-ibu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan saya hormati juga moderator kita yang cantik ya. Saya tuh kalau didampingi orang cantik itu gimana gitu ya. Yakni Bu Heni ya Bu. Bu Heni Andika. Jadi suaminya namanya Andika. Pak Andika jangan cemburu ya. Karena nama mantan saya itu Heni juga. Subhanallah.
Ada juga katanya, subhanallah. Baik, pada kesempatan kali ini kita bertemakan manajemen kolbu. Memang segala sesuatu tergantung hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini bagus, maka bagus seluruh jasad yang lain. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka rusak juga bagian tubuh yang lain. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, kata Nabi, segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau rusak hati kita, rusak perilaku kita. Kalau baik hati kita, maka baik semua perilaku kita. Bahkan secara fisik saja, kalau hatinya rusak, penyakit namanya penyakit apa, Bu? Kalau iya, namanya apa penyakit hati rusak itu? Liver ya. Itu maksud saya gitu. Coba kalau kena liver kan, kanker liver sebagainya, ya sudah rusak semua yang lainnya. Tebakan kita nggak panjang umur. Bahkan mohon maaf, Bu, kalau ibu-ibu kena begitu, suami sudah mikir nih, kira-kira siapa gantinya. Mikirnya sudah ke sono. Kayaknya nggak lama lagi nih bini gua. Saya ini kok nebak-nebak pikiran bapak-bapak ya. Jadi secara medis saja kalau hatinya penyakitan, maka fungsi-fungsi organ tubuh yang lain pun akan menjadi lemah. Sama secara mental spiritual, kalau orang hatinya rusak, omongannya rusak juga. Pandangan matanya ya rusak juga. Kelakuannya ya rusak juga. Perbuatannya rusak juga. Betapa banyak orang yang sibuk memperindah wajahnya, sibuk memperindah fisiknya, pedicure, medicure, apalagi, Bu, namanya. Sibuk ke salon, sibuk beli pakaian mahal-mahal dan lain sebagainya, ikut model ini, mode itu, mode ini, tetapi lupa mendandani hatinya, lupa menjaga hatinya. Padahal menjaga hati itu penting sekali. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Karena sesungguhnya Allah tidak menilai penampilan kalian, tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian semua. Ini tema kita menjadi menarik karena ini pokok utama yang harus kita jaga. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan dua hal untuk menjaga hati. Dua hal pertama, yang pertama yakni menjaga niat. Agar hati kita terjaga, maka jagalah niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Orang yang hatinya terjaga adalah orang yang bisa menjaga niatnya. Niatnya mesti liajlillah. Mesti semata-mata hanya karena Allah. Itu baru orang hebat. Itu baru orang yang bersih hatinya. Jangan sampai liajlin nas. Niat kita karena manusia. Karena kalau kita niatnya karena manusia, kita pasti akan kecewa. Karena kadang-kadang kita berbuat sesuatu kalau karena manusia, minta pujian pada manusia. Enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ternyata kita tidak dapat pujian, tidak dapat penilaian apapun, akhirnya kita kecewa. Walaupun masih boleh ya, Bu, minta penilaian manusia itu boleh. Manusia yang mana? Manusia yang paling dekat dengan kita. Siapa itu? Suami. Jadi ibu-ibu boleh berdandan niatnya untuk menyenangkan hati suami. Ibu-ibu kalau dandan buat siapa? Suami orang. Itu belak-belakan amat ya. Suami sendiri, Pak. Suami sendiri. Tanggal 25 hari ini kan, Pak. Oh. Oh gitu. Gajian tanggal 25 ya? Oh, alhamdulillah. Makanya cerah-cerah. Jadi jangan sampai kita gajian di bawah tanggal 25. Apa pengajian di bawah tanggal 25? Bahaya. Pengajian 25 ke atas ya. Biar cerah. Jadi betapa banyak orang
sibuk berdandan, tapi kalau keluar rumah, dandan ketika suami sedang di rumah, dandan sekenanya. Pakai baju daster habis masak tadi pagi ngulek sambal terasi. Bolong-bolong lagi, Pak. Bolong-bolong lagi ya. Bolong sih nggak apa-apa, lebih menarik sebetulnya gitu. Cuman yang jadi masalah itu kalau habis ngulek sambal terasi nggak cuci tangan, dikuel-kuel di bajunya. Begitu suami mendekat kok bau terasi ya. Artinya memang boleh sekedar penilaian orang terdekat. Sama dengan suami berbuat kebaikan, dia minta penilaian dengan istrinya itu bagus. Sama suami memuji istri agar lebih akrab boleh. Jadi Allah batasi sedemikian rupa, tapi jangan terlalu jauh. Segala sesuatu yang dilakukan niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan berbuah pahala yang sangat besar. Sekecil apapun perbuatan kalau karena Allah, pahalanya besar. Tapi sebesar apapun perbuatan kalau karena manusia, tidak ada nilainya apapun. Jangankan perbuatan biasa, ibadah saja kalau bukan karena selain Allah, bukan karena Allah, atau maksud saya karena untuk selain Allah, maka kita bisa musyrik nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita jaga, sesuatu yang mempengaruhi yang masuk dari luar, yakni 9 jalan. Kalau tadi kan menjaga niat tuh, niat semata-mata karena Allah. Nah yang kedua ini ibu-ibu menjaga 9 lubang. Kalau kata bahasa Sunan Ampel itu begini, nutup babakan hawa songo. Ini bahasa apa ini? Bahasa Arab ya. Arab nangendi gitu. Nutup babakan hawa songo. Jadi memanage hati itu dengan cara mengendalikan 9 lubang. Mengendalikan pandangan mata. 2 lubang kan? Lubang mata. Ditambah lagi mengendalikan lubang hidung. Hidung lubangnya berapa? 2. Ada yang lubangnya cuma 1. Enggak ada kan? 2 jadi 4. Kemudian 2 lubang telinga. Jadi 6. Yang ketujuh lubang ini nih. Apa namanya ini? Cangkem namanya ya. Lubang lisan kita ini 7. Yang ke-8 dan ke-9 letaknya di bawah. Saya tahu betul tempatnya, tapi saya agak sungkan menyebutkan namanya ya. Lubang pembuangan. Nah, manajemen kolbu itu adalah pengendalian 9 lubang ini sebetulnya. Makanya 9 lubang ini ibu-ibu yang dikeluarkan itu selalu kotoran kan? Atau bahasa sekolah dulu apa kotorannya itu? Ekskresi ya, proses pengeluaran kotoran. Yang keluar dari mata namanya bele gitu. Pakai bahasa Jerman gitu, Bu. Jangan bahasa Indonesia. Yang keluar dari hidung namanya upil, itu yang paling sederhana itu. Kalau yang lebih umbel namanya ya Bu ya, ingus. Yang keluar dari kuping namanya ibu-ibu malas nyebutnya ya. Allahu Akbar, cule gitu kan. Yang keluar dari mulut namanya ludah, daha, digong, iler. Iler itu yang paling sengit itu. Yang keluar dari lubang bawah juga begitu, memang kotoran, masuk dalam kategori najis mutawassithah. Yang keluar dari lubang bagian atas ini bukan najis mutawassithah. Tapi kalau yang keluar dari bawah itu najis mutawassithah. Air kencing. Kalau yang dari satunya itu namanya apa? Pisang goreng. Itu kalau orangnya sehat. Ini kotoran. Mengapa dia mengeluarkan kotoran? Karena rusaknya manusia itu gara-gara 9 lubang. Rusaknya hati manusia ini gara-gara 9 jalan ini. Kita ambil contoh saja pandangan mata. Orang banyak betul rusak hatinya gara-gara pandangan mata. Apalagi ibu-ibu ini. Pandangan matanya itu lebar. Kalau kata dokter Aisyah Dahlan, laki-laki itu pandangan matanya jauh ke depan. Makanya jangkauannya lebih panjang. Makanya laki-laki Bu relatif berani ngebut. Kalau suami nyetir mobil ngebut, ibu-ibu agak serem kan? Khawatir nabrak, khawatir nggak kejangkau nantinya. Tapi laki-laki tidak, karena memang jangkauan pandangan ke depannya lebih panjang. Beda dengan wanita. Wanita tuh jangkauan pandangan ke sampingnya yang melebar, ke depannya pendek. Makanya perempuan kalau belajar mobil, itu biasanya berani di jalan raya, yang penting pelan. Karena nggak takut nyerempet. Pandangan ke sampingnya itu lebih lebar.
Makanya ibu-ibu ini tahu betul kalau teman PIKK-nya sudah ganti cincin. Nambah gelang, tahu betul. Tanpa harus melihat, cukup melirik saja. Nah ini pandangan mata ini. Makanya kalau godul basornya laki-laki itu menundukkan pandangan laki-laki, menundukkan pandangan dari wanita. Nah, kalau godul basornya ibu-ibu ini bukan dari laki-laki, tapi menundukkan pandangan dari materi yang dimiliki orang lain. Karena kalau tidak pandai menundukkan pandangan, jadi rusak hati kita. Dia tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret, mencret, tetangga nambah mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter. Ini pandangan mata. Maka jagalah pandangan mata kita agar kita semua selamat. Hati kita tidak rusak. Kemudian yang berikutnya menjaga telinga kita. Menjaga pendengaran kita. Dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik. Terlebih lagi menjaga lisan kita. Nah ini yang paling banyak merusak hati manusia itu lisannya. Itu yang paling banyak. Nabi SAW bersabda, ditanya Nabi, su'ila an aktari ma yudkhilun nasan nar. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kata Nabi, al-famu wal farju. Yang pertama itu mulut, cangkem ini. Wal farju, yang kedua adalah kemaluan. Ini perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Karena betapa banyak Allah itu belum murka gara-gara perbuatan, tapi Allah murka gara-gara perkataan. Innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala. Sesungguhnya ada seorang yang hanya berkata dengan satu perkataan, tapi gara-gara itu Allah murka kepadanya. Gara-gara apa? Gara-gara lisan. Nah, dosa lisan yang paling mudah ini ibu-ibu nyinyir. Bu Heni pernah nyinyir nggak? Pernah tapi nggak sering ya. Enggak, kalau pernah sama saya gitu. Kita itu susah betul ya mengendalikan lisan itu dari nyinyir ya. Kadang-kadang baju orang aja dikomentari, bajunya nggak matching sama kerudungnya. Tapi kalau ibu-ibu matching banget ya. Kerudung, bajunya Mbak Heni matching banget. Ini dibeliin apa nyicil kira-kira ini? Allahu Akbar. Ada anggarannya ya? Enggak, kalau nyicil kudu lunas soalnya. Belum lunas belum dapat pahala soalnya, masih ngegantung pahalanya. Baik lagi nyinyir itu dosa lisan yang paling mudah itu nyinyir. Naik lagi gibah, ngomongin aib orang. Naik lagi fitnah. Yang namanya gibah itu ibu-ibu membicarakan aib orang lain sesuai dengan faktanya, itu namanya gibah. Nah, kalau membicarakan aib orang lain tapi nggak sesuai dengan faktanya, itu namanya fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Naik lagi kemudian yang berikutnya jadi namimah, adu domba. Ini jaga hati kita, niat kita, dan jaga 9 jalan ini. Mudah-mudahan kita selamat. Hati kita tidak akan pernah rusak. Allahumma amin. Baik, kemudian yang berikutnya yang kita bahas adalah racun hati. Racun hati itu ada 3. Tadi kita sudah dapat 2. Nah ini. Sekarang kita bicara tentang racun hati. Racun hati itu ada 3, yakni yang pertama berburuk sangka dengan Allah. Itu racun hati. Karena ada hadis qudsi bunyinya begini, ana indal dhanni abdi bi. Saya itu seperti prasangkaan hambaku kepada aku. Maka ibu-ibu kalau berprasangka sama Allah jangan yang jelek-jelek. Nanti timbulnya jelek buat kita. Berprasangkalah kepada Allah yang baik-baik saja. Allah itu maha pemurah, maka Allah akan maha pemurah dengan kita. Allah itu maha baik, maka Allah akan baik sangat dengan kita. Karena Allah sesuai dengan apa yang kita sangka. Betapa banyak orang berburuk sangka dengan Tuhan. Itu bahaya sekali. Itu akan merusak dirinya sendiri, bahkan akan merusak hatinya sendiri. Saya sudah doa, ya Allah, saya sudah ikhtiar dengan maksimal. Ngapa sih hasilnya begini? Mulai buruk sangka. Lama-lama rusak nanti hatinya. Bahkan orang yang berbaik sangka itu orang yang selamat. Saya ada kata-kata bijak begini, ibu-ibu rahimakumullah.
betapa energi terbaik dalam hidup ini adalah berbaik sangka. Setuju nggak kira-kira? Saya ulang lagi ya. Betapa energi terbaik dalam hidup ini adalah berbaik sangka. Berbaik sangka dengan Allah, berbaik sangka dengan sesama. Enjoy banget hidup kita. Sumringah, Bu. Orang yang baik sangka itu begini. Dengan orang lain baik sangka, dengan teman dia baik sangka. Luar biasa, fresh wajahnya. Kalau orang buruk sangka, ada orang ketok pintu, Assalamualaikum. Mulai buruk sangka. Jangan-jangan mau ngutang nih. Mau ngutang. Pikiran sudah buruk saja itu. Dan betapa banyak orang itu berburuk sangka dengan Allah. Contohnya apa buruk sangka dengan Allah? Takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Betapa banyak pegawai, karyawan PLN, takut gimana nanti kalau pensiun. Kalau pensiun gimana ya? Itu buruk sangka sama Allah kan sebetulnya. Itu yang bisa ngerusak. Takut kalau PNS gimana nanti pensiun. Sangat khawatir sekali. Seakan-akan bukan Allah yang menjamin rezekinya. Seakan-akan yang menjamin rezekinya PLN gitu. Yang menjamin rezekinya itu negara misalnya. Padahal Allah yang jamin rezekinya. Betapa banyak orang-orang yang takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Ada ibu-ibu nangis, Ustadz hidup kok susah banget. Biaya sekolah mahal, kuliah mahal. Gimana nanti anak saya kuliah? Emang anak ibu sudah ada yang gede? Belum Ustadz, sekarang baru PAUD. Jauh sekali. Jauh sekali kan? Saya ngomong begini, biar ibu-ibu ini betul-betul jadi istri solehah lah. Ya Bu ya. Bu Heni solihah. Jangan ngompor-ngomporin suami. Gaji segini emang cukup. Awas Bu Heni, itu dosa besar itu. Enggak mensyukuri apa yang diikhtiarkan suami itu dosa besar. Bagian daripada bersuudzon dengan Allah. Rezeki kan Allah yang kasih. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah itu menciptakan kaya dan cukup. Allah enggak mengatakan kaya dan miskin kan? Tapi Allah katakan kaya dan cukup. Karena masalah hidup manusia bukan tidak kaya. Tapi masalah hidup manusia tidak cukup. Itu masalahnya. Baik, kemudian yang berikutnya, racun hati yang kedua itu adalah hasad. Apa itu hasad? Iri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Coba Bu, kalau ibu-ibu hidup bertetangga, apalagi tinggal di komplek kayak Mbak Heni ya, waduh gitu ya. Apalagi tinggal di perumahan, ada godaan untuk hasad. Orang punya apa-apa, kita pengen punya apa-apa. Padahal sebetulnya hidup paling enak itu mensyukuri yang punya kita. Betul tidak kira-kira? Jangan riweh sama punya orang. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Kalau kata ibu saya, tapi ibu saya ini, Bu Heni nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Inggris bisanya. Kata ibu saya, halah kinai aban bejalan, tundoi saja bayi keting. Bahasa Inggris Kingston ini Bu. King itu raja, stone itu batu ya. Batu raja. Halakinai aban berjalan. Jangan lihat awan yang sedang berjalan. Kesandung. Tundoi saja bayi keting. Lihat jempol kaki. Lihat asal kita. Dihi jeme sare nak lah lama dihi sare. Dihi jeme miskin nak lah lama dihi miskin. Kita orang susah nak udah lama kita susah. Dari dulu. Kita orang miskin, dari dulu kita miskin. Enggak tumben jadi orang miskin. Enggak kaget jadi orang susah. Lihat asal kita. Jangan hasad dengan kelebihan yang Allah berikan pada orang lain. Kelebihan dalam bentuk apapun. Jangan hasad. Itu hati kita akan terjaga. Karena tiap-tiap orang itu sudah Allah berikan kelebihan masing-masing. Ini harus kita jaga sebetulnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Nah ini, ujub ya. Racun hati itu ujub. Ujub itu apa? Bangga diri. Wa i'jabul mar'i binafsi. Seseorang ujub, membanggakan dirinya sendiri. Ini penyakit yang paling gak disuka oleh Allah. Bagian dari takabur, sombong. Al-kibriya'u minal agniya'i qabih. Walakinnahu minal fuqara'i akbah. Orang kaya sombong itu jelek. Ada nggak Bu orang kaya sombong?
Ada Mbah ini. Ada. Banyak ya. Orang miskin sombong tambah banyak. Udah melarat sombong, apanya yang disombongin. Kalau orang kaya sombong agak mending lah, tapi jelek juga. Ada orang kaya sombong, beli betap aja pamer 3 miliar. Beli tas miliar-miliaran. Ya sih, duit-duit dia kan. Ya bagusnya jangan dipamerkan, karena banyak orang yang beras saja susah belinya. Di sini juga pernah saya sampaikan, jangan pamer kemewahan di tengah-tengah orang yang kesusahan. Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer kesehatan di dekat orang yang sakit. Jangan pamer perut kenyang di tengah-tengah orang yang lapar. Bahkan jangan pamer kemesraan di depan orang jomblo. Setuju nggak kira-kira Bu? Yang paling ngenes itu, Pak. Paling ngenes ya. Allahu Akbar, jomblo ngenes namanya. Baik lagi bahwasanya hidup kita ini harus bijaksana gitu, harus bijaksana. Jangan ujub. Ujub ini betul-betul ngerusak. Bahkan mohon maaf ibu-ibu semuanya, ujub merasa imannya paling benar itu tidak boleh. Kadang-kadang mohon maaf betul. Kita ini jangan sementang jadi orang muslim, kemudian merasa kita paling benar, sekedar merasa paling benar masih boleh ya, masih mending kan. Lantas kemudian kita latah menjelekkan orang lain. Boleh kita meyakini apa yang kita lakukan itu benar, apa yang kita imani itu benar, tapi tidak perlu juga kan menjelekkan keyakinan orang lain. Setuju gak kira-kira? Nggak perlu. Makanya ulama sudah merekomendasikan ibu-ibu, dan disepakati ulama dari Mesir juga, orang muslim itu tidak boleh mengatakan kafir kepada warga negara non-muslim. Tidak boleh itu. Makanya saya ketika NU merekomendasikan itu, walaupun orang lain membuli, saya sampai nangis Bu. Saya terharu sekali itu. Memang nggak boleh mengatakan kafir kepada warga negara non-muslim itu. Karena kita semua masyarakat beragama. Coba kita kan punya teman-teman, ya, punya tetangga, ada yang non-muslim, betul nggak kira-kira? Kalau dikatakan kafir, tersinggung nggak mereka? Tersinggung, kan ini luar biasa. Ulama itu luar biasa. Memutuskan perkara itu bukan hal yang main-main. Bahkan kalau di Mesir itu ada pidananya loh katanya. Menunjuk kepada orang non-muslim itu mengatakannya kafir, tidak boleh, katakanlah non-muslim. Saya ini non-Kristen, non-Katolik, non-Hindu, kan begitu, non-Buddha, betul nggak kira-kira? Jadi nggak perlu kemudian menggunakan kata-kata pejoratif. Makanya saya sering membuat pernyataan, main kopar kafir kepada sesama tetangga, sesama warga negara, itu bagian dari menyakiti hati orang lain. Dan bagian dari kesombongan dalam iman. Allah nggak suka juga. Emang ada dalilnya Ustaz, ujub dalam iman itu tidak boleh. Allah sudah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, dikarenakan cuman Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar beriman, siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Jangan ujub. Itu kepada warga negara yang non-muslim, termasuk juga sesama orang muslim. Kita ini kadang-kadang teracuni oleh cara beragama yang eksklusif, yang merasa aliran dirinya sendiri paling benar, yang lain bid'ah semua. Nah kacau juga. Jangan begitu, itu bagian dari ujub sebetulnya. Ibu-ibu saya kasih pelajaran. Dulu Dzul Khuwaisirah, Abdurrahman bin Muljam, itu mereka dulu ahli sholat, ahli puasa, hafal Quran 30 juz, tapi masuk neraka. Nabi katakan kilabunar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Kasar banget ya. Saya belum pernah mendengar membaca Nabi itu khutbah sekeras ini, kecuali tentang orang Khawarij. Coba diterjemahkan agak lembut dikit ya Bu. Kiri-kiri neraka misalnya. Atau segawan-segawan neraka. Lalu mengapa mereka dikatakan anjing-anjing neraka? Enggak pernah berzina, enggak pernah berbuat maksiat, enggak pernah tinggal sholat. Karena mereka merasa dirinya paling benar, yang beda dengan mereka kafir semua. Nah jangan ikut-ikutan aliran begini. Saya bacakan dalilnya biar ibu-ibu lebih mantap. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai,
Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim. Sampai-sampai salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tetapi kata Nabi, kalian wajib memerangi mereka. Karena apa? Mereka merasa dirinya paling beriman, lalu mengkafirkan orang lain. Sampai akhirnya mereka memerangi pemerintah atas nama agama. Hanya ini saya ingin sampaikan, ini berlaku juga nih buat semua kaum muslimin. Kalau ada orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan negaranya sendiri, ingat dia sedang memanipulasi agama demi kepentingan golongannya. Maka dalam Islam wajib diperangi. Fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka semua sudah keluar, maka perangi mereka semua. Nah, mengapa ada orang solih? Orang yang sangat bertakwa, amaliyah ubudiyahnya, tapi Nabi katakan mereka bakal masuk neraka. Penyebabnya cuma satu, ujub. Merasa diri paling baik dari orang lain. Itu penyakit hati yang sungguh luar biasa. Atau begini nih, biar ibu-ibu lebih ini. Saya ambil contoh bagaimana iblis menggoda manusia. Mula-mula orang digoda, udah, nggak salah sholat. Ya nggak sholat saja kaya kok, rezekinya lancar. Ini godaan pertama nih. Orang tetap sholat, ya sudah, kalau sholat, nggak usah rajin-rajin tapi sehari sekali aja. Itu teman-teman kamu juga yang belum sholat masih banyak. Ini godaan kedua nih, nggak mempan, orang tetap rajin sholat. Ya sudah sholat, tapi jangan lama-lama. Kamu kan buka warung. Gimana kalau kamu lagi sholat, ada orang yang mau belanja, hilang pelanggan kamu, nggak mempan juga nih. Ternyata dia tetap sholat, zikirnya banyak. Baru setan menggoda yang berikutnya. Hebat kamu ya. Kayaknya kamu ini rajin betul dalam ibadah. Nah mulai. Sampai tingkat yang tertinggi. Kayaknya nggak ada yang sesoleh kamu. Nah ini godaan setan. Ketika setan gagal menggoda manusia untuk tidak ibadah kepada Allah, maka setan akan menggodanya agar menjadi makhluk yang merasa paling baik sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ini racun hati yang harus kita antisipasi. Sekarang obat hati. Ada 5. Tapi nggak usah diuraikan panjang-panjang. Ini kan 2, 3, 5. Saya nggak pakai 2, 3, 4. Karena jadi merek. Kalau 2, 3, 4 merek itu nantinya. Jadi saya pakainya 2, 3, 5. Dari semua yang saya uraikan tadi itu apa sih obatnya buat ngejaga hati, manage hati ini? Yang pertama kan ada nyanyiannya, tombu ati ono limo perkoro. Sayang saya ini nggak bisa ngelagu. Kalau bisa ngelagu nyanyi saya. Kalah Opik sama saya. Obat hati itu ada 5. Yang pertama, kalau ini syair Sunan Ampel kalau nggak salah ya, moco Quran lan maknani. Obat hati itu membaca Al-Quran beserta maknanya. Makanya ibu-ibu dawamkan baca Quran. Dawamkan baca Quran kalau bisa sehari itu paling sedikit 10 ayatin, 10 ayat per hari. Setiap hari 10 ayat. Dawam, berurutan ya Bu ya. Berurutan bersama maknanya. Bersama terjemahnya. Tapi lebih penting bersama maknanya di sini maksud Sunan Ampel. Jangan cuman baca Quran, tapi kita sertai juga dengan pengajian. Nah, sekarang kita ini sedang memaknai Al-Quran sebetulnya. Kita ini sedang menafsiri Al-Quran. Kita sedang memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan tersurat sifatnya. Nah, butuh uraian, butuh pemaknaan yang sedemikian rupa. Baca Quran dan maknanya. Rajin-rajin pengajian. Karena kalau kata Imam Al-Ghazali, 40 hari 40 malam orang nggak berangkat pengajian, sudah cukup bekalnya masuk neraka. Makanya wajib pengajian ini. Jangan cuman PIKK, pengajian yang lain juga ibu-ibu mesti hadir. 40 hari 40 malam nggak pengajian, cukup bekal masuk neraka. Nah saya 40 hari 40 malam nggak diundang pengajian, habis bekal saya. Iya juga ya. Allahu Akbar. Jadi moco Quran lan maknani. Kemudian yang kedua, sholat malam lakonono. Jadi sholat malam kerjakanlah. Obat hati itu sholat malam, itu beda. Kalau 5 waktu kan wajib. Tapi ibu-ibu akan mendapatkan sensasi yang luar biasa. Ketenangan hati yang luar biasa. Kalau rajin mengerjakan sholat malam.
Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bertahajudlah sebagai upaya mengingat Allah. Dzakarallaha khalian, mengingat Allah dalam kesunyian, kesendirian. Fafadat ainahu, sampai berguguran air mata. Subhanallah. Coba Bu Heni ya. Bu Heni kalau malam bangun nangis ya dalam kesunyian. Suami dengar kan? Nanti Pak Andika bangun jugalah. Nangis misalnya, luar biasa Bu. Saat orang lain sedang tidur, kita menangis di hadapan Allah. Itu sensasinya sungguh luar biasa. Itu menangis yang tulus. Kalau nangis depan manusia itu modus. Ibu-ibu nangis depan suami modus, biar gak kena marah lagi. Suami nangis depan istri modus, biar gak diambekin. Apalagi istri meninggal, suami nangis modus sambil ngintip, ada janda muda enggak ya? Atau gadis tua enggak ya? Modus. Termasuk ustadz kalau nangis depan jamaah. Saya enggak ngomong modus tapi ya. Karena ngapa? Nangis depan orang itu beda sensasinya dengan nangis di hadapan Allah. Hanya mengingat Allah saja. Jadi tapi ada juga teman haji saya Bu. Jadi satu kamar sama saya. Jadi jam 12 malam dia bangun. Saya ingetin, ngapa Ji? Sholat malam. Ntar geh kata saya, setengah malam ini. Sholat yang benar tuh akhir malam nanti. Jelang subuh jam 3.00. Enggak lah, enggak bisa tidur kata dia. Sholat dia. Tapi sambil manasin air. Bikin kopi dia. Jadi sholat kan dia doa, nangis. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Nangis Bu, suaranya lirik kan ganggu kita tidur. Ampuni dosa-dosa saya, dosa-dosa istri saya, terus nangis. Nah di tengah-tengah dia doa, dia ngambil kopi, seruput. Jadi kita ketawa semua, nggak jadi tidur. Allahu Akbar. Artinya malaikat bingung, ini kata malaikat, doanya serius enggak nih si Fulan ini ya. Dia nangis tapi nyeruput kopi. Jadi harus serius di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wong kang solih kumpulono. Kalau kita ingin menjaga hati, rajin-rajin berkumpul dengan orang solih. Karena kita ini, teman itu cerminan diri kita. Berteman sama tukang minyak wangi, maka ikutan wangi. Cobalah ibu-ibu, kalau temenan sama orang-orang matre semua. Ibu-ibu sosialita, arisan saja main 10 juta. Misalnya ya Bu ya, beli tas yang ratusan juta. Kalau ibu-ibu ketemu temenan yang begitu ya Bu, dikit-dikit ke salon, pagi subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib nontonin sinetron, maghrib sibuk sama handphone ya, malam isya nonton sinetron. Kalau hidupnya cuman begitu, ya kita keikut-ikut juga pada akhirnya, wah-wahan gitu. Orang tergantung pada temannya. Kalau berteman sama orang yang suka ngaji, jadi ikutan ngaji. Berteman sama orang yang suka sedekah, jadi gemar sedekah. Berteman sama orang yang suka nyantuni anak yatim, maka kita nyantuni anak yatim. Pilihlah teman yang terbaik. Ataupun kalau kita punya teman yang kurang baik, niat kita yang diluruskan. Mudah-mudahan bisa mempengaruhinya, bisa jadi baik juga. Ini yang ketiga. Yang keempat, kudu weteng ingkang luweh. Bahasa Sunan Ampelnya. Perut kita ini harus sering-sering lapar. Jadi jangan keseringan kenyang. Apalagi kayak saya nih Bu, hamil berapa bulan nih kira-kira? Hampir 7 bulan ya. Enggak lahir-lahir tapi. Tapi ibu-ibu pinter ya. Saya puji ibu-ibu ini bagus Bu. Bisa jaga badannya ya. Kan banyak Bu, melar kayak dikasih baking powder itu soalnya. Ibu kayak Bu Heni bagus. Ini Pak Andika pasti senang ya. Jadi ibu-ibu tuh begitu. Ibu-ibu niatkan jaga badan ini untuk menyenangkan suami itu pahala. Karena ada ibu-ibu tanya sama saya, Ustadz, apa hukumnya mewarnai rambut? Karena 30% sudah memutih, terus saya itemin kembali. Kata saya, kalau niatnya untuk menyenangkan suami malah wajib. Sunnah lah ya, sunnah ya. Kalau niatnya untuk menyenangkan suami malah sunnah. Karena jangan sampai suami masuk kamar tiba-tiba lari, ada nenek-nenek dalam kamar. Maaf betul ya Bu. Dan Bu buat suami tuh. Itu kalau masih 70%-nya masih putih, masih hitam, ya jadikan hitam lagi nggak apa-apa.
Kecuali kalau ibu-ibu rambutnya udah perak semua gitu, jangan dihitamkan kembali, tapi dibikin Belanda lah Bu ya. Jadi dibikin pirang, kata lakinya, bini gua apa? Bule gitu. Bule potan ya Bu ya. Ya bule beneran. Jadi begitu caranya. Boleh buat menyenangkan suami sedemikian rupa. Jadi balik lagi, perut harus sering lapar. Artinya rajin-rajin puasa. Insya Allah hati kita akan terjaga. Tombo hati. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, zikir malam perpanjanglah. Zikir wengi ingkang suwe ya Bu ya. Saya ini kadang-kadang lupa karena bahasanya Arab nangendi sih ya. Jadi balik lagi, panjangkan zikir malam. Seperti ayat yang kita baca tadi itu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu dan akan menjadi tentram hatinya dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan banyak mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Saya kasih tahu zikir kalau ibu-ibu lagi cemas, anaknya sedang sekolah kemana gitu, cemas takut terjadi apa-apa. Solusinya Bu, banyakin istighfar. Maka kecemasan akan hilang dan si anak akan diselamatkan dari semua kekhawatiran yang kita khawatirkan itu. Takut dia pacaran, takut dia narkoba, takut dia dalam bahaya. Maka perbanyaklah baca istighfar dan doakan dia. Maka hati kita menjadi tentram, dia pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan kuasanya Allah taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, demikian pengantar dari saya. Kita serahkan ke Bu Heni dulu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Ustadz Ya. atas tausiah singkatnya, tapi banyak nilai yang kita peroleh dari tausiah singkat Pak Ustadz tadi ya. Baik, kali ini kita langsung aja Ibu untuk membuka sesi tanya jawab. Ini gimana? Bu, apa live gimana untuk sesi tanya jawab? Oke, yang bertanya ya kita siapkan 3 pertanyaan dulu di awal, Ibu. Silakan siapkan pertanyaannya.